Jadi pertanyaan saya, apakah penggajian P3K itu bisa dialihkan ke DA, jangan DAU? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pensiun kami itu seperti apa? Karena kembali lagi, ASN PNS dan ASN PPK itu sama rata, tapi kenyataannya untuk P3K pensiunnya tidak ada. Itu saja pertanyaan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait penggajian ASN baik itu P3K maupun PNS Bapak Ibu sekalian, itu sampaikan bahwa penggajian ASN tadi sampai Pak Heri bahwa sumbernya dari APBD, Pak, APBD. Kemudian komponen TKD untuk dukungan penggajian ASN tersebut tidak ada yang dari DAK, gaji ya, gaji itu dari APBD yang biasanya disalurkan oleh DAK dan alokasi umum. Nah, yang DAK tersebut khususnya DAK non fisik, itu untuk TTG-nya Pak, untuk TTG harus disebut dengan sertifikasinya, sertifikasi itu tunjangannya dari DAK. Ini berlaku sama baik P3K maupun PNSD. Tapi kalau gaji pokok dan tunjangan melekat ini dari APBD yang dapat dukungan dari DAU. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, izin tadi menambahkan sekalian, untuk DAU SG spesifik grant pendidikan, spesifik grant untuk P3K ini ada syarat dan ketentuannya bahwa DAU SG atau spesifik grant pendidikan P3K tersebut akan disalurkan ke APBD Pemda dalam hal Pemda sudah melakukan pengangkatan P3K. Jadi meskipun formasi yang diajukan 1.000 gitu ya, tapi yang diangkat hanya 500, ini duitnya nggak ke Pemda. Yang disampaikan ke Pemda ya hanya 500 orang tadi sekali dikalikan berapa input cost-nya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya sedikit menanggapi tadi Pak mengenai apa Pak mengangkat peralihan dari P3K menjadi PNS, PNSD. Ini kami dari tim perencanaan DAU berdiskusi juga dengan salah satunya selain Kemenpan RB juga BKN. Jadi yang kami terima ada infonya terkait dengan surat edaran dari Kepala BKN nomor 14 tahun 2024 bahwa ada dimungkinkan P3K dapat balik ke PNS dengan syarat ya. Yang pertama sudah menjadi P3K minimal setahun. Yang kedua harus mengajukan pengunduran diri sementara dari P3K-nya. Kemudian yang berikutnya adalah pengunduran diri tersebut, pengunduran diri sementara tersebut itu disetujui oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Setelah mendapat persetujuan, yang bersangkutan mengikuti tes. Artinya tes CPNS secara umum berlaku syarat-syaratnya, termasuk syarat usia segala macam ikut ketentuan CPNS. Dalam hal tesnya lulus ikut jadi PNSD, tapi kalau tesnya tidak lulus bisa kembali menjadi P3K kalau PPK-nya masih menerima. Jadi ada dibuka SD. Jadi sekali lagi memang itu regulasinya dari BKN Pak ya, bukan dari kami Kemendikbud. SE-nya adalah SE 14 nomor 14 tahun 2024, bisa di-search di Google. SE 14 tahun 2024 BKN. Nomor 14 SE nomor 14 tahun 2024. Jadi memang begitu Pak, jadi mengundurkan diri sementara, disetujui oleh PPK, ikut tes secara nasional seleksinya, jika lulus jadi PNS, tapi tidak lulus bisa dipertimbangkan jadi P3K kembali kalau pejabatnya masih membuka.